Baik, dengan mengambil tema peran edukasi photopreneurship dalam kesuksesan bisnis fotografi, mari kita cari tahu siapakah beliau berdua. Karena biasanya kalau talk show itu katanya orang yang sudah terkenal sekali. Tapi apa yang akan kita pelajari dari sini? Dari sini nanti kita juga akan tahu bahwa sebetulnya beliau berdua ini sudah terkenal di kotanya masing-masing. Nah, Mas Ferry dan Mas Dewa, saya manggilnya siapa nih Mas Dewan Anda? Dewan, baik. Mas Dewan dan Mas Ferry, saya Adi Arsita akan menemani Anda berdua di sini untuk ngobrol dan mungkin nanti Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh ya, silahkan saja begitu. Mas Dewan Anda boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada tamu yang ada di sini, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya buat bisa talk show di sini. Ya, semoga obrolan ini bisa jadi kayak sudut pandang berbeda lah dari akademisi sama industri lah, di dunia industri kayak harapannya Kang Asmi dari Vel Academy. Itu aja, saya Dewan dari Kulon Progo, minta bimbingannya bareng-bareng buat belajar bareng. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Gantian kalau begitu Mas. Mikrofonnya bermasalah Mas? Boleh. Udah. Oke, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari jajaran ISI, ada Pak Dekan ya, Pak Rektor, mantan Rektor, saya lupa namanya, mohon maaf. Dan semuanya teman-teman yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Ferry Suminar. Saya benar-benar asli dari Kebumen, orang Ngapak. Ya, orang Ngapak, orang Kepenak. Saya seorang entrepreneur, tapi di dalam bidang fotografi. Memang dianggap sebelah mata ya kalau jadi tukang foto kalau di Kebumen, khususnya di daerah. Ketika saya belajar di tempatnya Mas Asmi, memang ada banyak manfaat sekali gitu. Oke, itu aja mungkin ya Mbak. Ya. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih. Mohon izinnya terlebih dahulu kepada para pimpinan yang berada di sini bahwa saya harus duduk di sini di depan dan ada level di atas. Nuwun sewu. Baik, saya akan mengawal acara ini, tetapi dan setelah perkenalan tadi saya ingin tahu apakah bisnisnya ini sudah berjalan lama, Mas? Bisnis fotonya ini, dua-duanya, Mas Dewan dan Mas Ferry. Oke, kalau saya dari 2016, Mbak. 2016. Iya, itu 2016. Setelah belajar di Vel Academy atau sebelumnya? Sebelum ya. Sebelum ya. Baik, jadi belajar di Vel Academy mulai tahun 2019 saya. 2019. Iya. Baik, kalau Mas Dewan? Kalau saya udah dari 2012, belajarnya sama 2019 ke Vel Academy. Jadi 2012 tuh bisa dibilang belajar dari pengalaman. Jadi coba try error kayak gitu. Jadi kayak belajar dari YouTube, dari Facebook, dari tanya-tanya orang-orang. Terus 2019-nya baru ketemu Vel Academy dan di situ sih itunya. Nah, itu ketemunya di mana Mas sama Vel Academy itu? Kalau nggak salah saya dapat dari iklan kalau nggak salah ya. Iklan. Saya lupa ya. Dan kebetulan saya memang dulu kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung lama nggak. Saya lulus 2014, lama nggak ke Bandung. Saya memberikan, sebenarnya saya paling anti untuk ikut seminar Mbak. Walaupun namanya saya seminar. Jadi agak mental saya ya? Memang kurang bagus gitu ya. Jadi saya beranikan diri, ini saya mungkin harus memang belajar gitu. Saya tahu foto tapi autodidak. Saya bukan dari profesi, maksudnya bukan dari akademik fotografi ya. Cuman autodidak. Nah, beberapa saya nonton di YouTube terus belajar otodidak. Saya rasa saya kurang sistematis, kurang prosedural mungkin ya kalau mungkin akademiknya. Nah, saya beranikan diri lah untuk bergaul sama Kang Asmi. Itu kenalan dulu atau beli paketnya dulu Mas waktu itu? Saya langsung dulu kalau nggak salah namanya Vel Photo Week kalau nggak salah. Jadi seminggu itu saya belajar dari basic lighting. Kalau kenapa saya ikut? Karena memang saya kurang banget itu masalah. Saya punya studio tapi saya ngasal-ngasalan ya. Gitu. Ini keren ya, punya studio tapi ngasal-ngasalan gitu ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Kalau Mas Dewan gimana ceritanya itu dulu? Pas ketemunya ikut NIIS ya, Kang Asmi ya. Seminar, jadi kayak semacam fotografer yang ada di Indonesia.
yang udah punya nama, itu dia kumpul di Bandung, terus ngasih seminar ke yang mau ikut. Nah, kebetulan saya butuh banget buat pengen tahu sudut pandang fotografer lain yang udah sukses atau saya suka gitu. Dan kebetulan semua nama ada di situ. Makanya aku ngebela-belain ikut ke Bandung, bayar. Semua nama di situ tuh salah satu namanya siapa, Mas? Ingat nggak waktu itu? Kang Asmi pertama. Oke. Bagus ya. Kang Asmi. Sebetulnya bukan nama personalnya kalau dulu, tapi nama vendor fotonya. Kayak gitu. Jadi kayak Polar, Nesnumoto. Dan itu sudah punya nama waktu itu ya memang. Di mata saya iya. Maksudnya tertarik dengan cara bisnisnya, cara fotonya, dan cara bikin brandingnya kayak gitu. Jadi dibela-belain ke Bandung kayak gitulah. Oke, menarik sekali bagaimana pertemuan terjadi. Jadi mungkin perlu sering-sering bikin seminar lagi, Mas ya. Dan pertemuan-pertemuan itu kami di sini juga siap ikutan gitu ya. Baik. Lalu sekarang dengan bisnisnya ini, Mas, sudah berjalan berapa lama sebagai photopreneurship akhirnya? Berani memutuskan diri sebagai photopreneurship? Kalau saya dari 2012, saya menganggap saya fotografer profesional. Kenapa? Karena saya makan hidup dari foto. Walaupun pada waktu itu masih kayak terseok-seok lah, bayar listrik susah, bayar karyawan susah. Cuman aku nganggap ya hidupku dari situ, dari foto gitu. Terus 2022 berarti udah 10 tahun, 1 dekade lah bahasa kasarnya ya. Tuh belajar fotografi dan sampai sekarang juga masih tetap belajar. Karena fotografi di dunia saya, wedding, pre-wedding selalu berkembang dari alat, dari gaya, dari macam-macam kebutuhan berkembang terus kayak. Jadi memang bergeraknya di bidang wedding dan pre-wedding ya? Iya. Khusus itu ya Mas ya? Studio ada, tapi studio kan kalau studio kayak sekitaran daerah. Tapi kalau wedding pre-wedding, alhamdulillah bisa sampai seluruh Pulau Jawa udah pernah potret wedding pre-wedding gitu. Padahal jauh dari Kulon Progo ya Mas ya? Iya, 2009 malah kita pre-wedding ke Singapura. Oh ya? Gitu. Oke, menarik sekali. Semoga semakin sering ke luar-luarnya itu ya Mas ya? Amin. Kalau Mas Ferry gimana? Wedding dan pre-wedding juga atau beda? Hampir sama sih ya? kayak Mas Dewan. Jadi bidangnya ada 2, studio sama wedding. Kalau wedding itu kan ada pre-wedding juga. Nah, mirip-mirip saya hidup di daerah, Mas Dewan juga mungkin ini lebih ke dekat sama ibu kota Jogja ya. Tapi sebenarnya daerah ya. Saya belajar ke Mas Asmi, beberapa itu pembicara. Banyak pembicara yang saya tangkap, saya aplikasikan ke daerah saya gitu. Dari mulai 2019, jadi peningkatan juga lumayan sih, Mbak. Jauh. Jadi yang kemarin itu cuma ngeraba-ngeraba, sekarang itu tahu saya mau ngapain sih gitu. Petanya udah jelas ya Mas? Iya, udah sangat jelas. Jadi ketika kemarin pengalamannya belajar di File Academy itu memang Mas Dewan dan Mas Ferry itu bisa langsung mengerti ini arahnya mau kemana gitu, atau memang benar-benar masih saya harus milih yang mana ya, atau kursus yang mana yang harus saya ikutin gitu, sempat ada kebingungan itu atau gimana? Dari kalau awal iya, saya mau ikut yang mana dulu nih. Tapi ketika saya punya studio dan menurut saya kurang pede gitu ya, saya lebih tertarik dulu ke ilmu yang lighting itu untuk memperkuat dasar-dasar saya. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya sampai kemarin itu sampai kolaborasi sama Mas Asmi loh. Jadi sampai ketemu, kalau saya kan daerah nih dapat klien Wardah itu PT Paragon. Sampai kita ada kontrak sama Paragon ya gara-gara ilmunya Kang Asmi itu. Menarik sekali ya. Jadi memang jargonnya File Academy yang apa masih ingat? Belajar di file ya. Motret semakin cuan. Berarti benar ya Mas, terbukti. Betul, itu ya. Iya. Oh baik. Sekarang kalau boleh tahu nih, karyawannya ada berapa Mas? Yang harus dibayarin setiap bulan itu tadi? Kalau dari model bisnis saya sendiri, kalau karyawan ada 3 orang yang in-house. Kalau yang kayak bisa bilang freelance itu ada 20-an. Banyak juga ternyata ya, harus pikir segitu banyak orang. Mas Ferry juga? Kalau saya mungkin nganggapnya bukan karyawan ya Mbak, tapi rekan kerja. Rekan cari nafkah bareng. Kalau yang in-house itu mau ada penghasilan nggak penghasilan 6 orang, sama uang gaji ke-13 itu ada 6 orang. Tapi kalau dikumpulin semuanya ada 20 orang. Ya jadi
studio saya sendiri, saya siapkan sendiri, yang wedding juga sendiri gitu. Baik, jadi memang terasa ya perubahannya ketika sudah belajar fotografi dengan lebih terstruktur dan sistematis itu, mas-mas berdua ini bisa semakin mengembangkan bisnisnya ya. Ya betul. Karyawannya juga terasa makin bertambah waktu itu atau rekan kerjanya. Jadi lebih tahu memanage teman-teman yang lain. Jadi saya harus gimana nih, kayak misal keuangan harus gimana, terus biar kelihatan profesional itu gimana, sampai sekarang pun kayak jadi dari saya, menurut saya keberhasilan saya mungkin lebih dipercaya sama orang karena mungkin lebih mungkin privilege kali ya namanya bahasa sekarang. Pokoknya saya ikuti semua ilmu Kang Asmi, kayak saya harus upgrade kayak jadi PT, walaupun PT kecil UMKM itu benar-benar rasa banget. Betul, biar semakin besar ini ya perusahaannya. Ya. Ya, amin. Tapi Mas Asmi sedang keluar ini saat ini. Harapannya ke depan apa Mas dengan pembelajaran fotografi, dengan bisnis Mas berdua sebagai photopreneur juga terhadap File Academy? Kalau dari aku pribadi ada program ini yang mengkolaborasikan antara institusi pendidikan sama lapangan sama industri. Itu menurut aku bagus banget, soalnya kayak aku yang berdiri 2012 sampai 2019 tuh bisa dibilang belajar tuh dari jalanan, dari street lah. Jadi jatuh bangun. Kalau misalkan udah ada gurunya, udah ada yang ngajarin, harusnya itu udah pangkas lebih cepat lah. Mungkin 2 tahun, setahun, atau mungkin cuman beli box set yang di dalamnya udah ada pelajaran dari secara sisi akademis sama secara sisi orang jualan di jalan. Kalau bisa dikombinasikan, kenapa enggak gitu. Jadi kan kalau ikut seminar kayak kemarin yang 2019 itu kebetulan itu bisa dibilang kayak paket komplitnya lah. Jadi bisa diajarin secara brandingnya, secara manajemennya, secara terus ketemu kliennya gimana. Nah kebetulan pas itu langsung kayak tahu nih roadmapnya, kalau misalkan dari Jogja mau ke Jakarta tuh lewatnya mana sih, naik apa, cepatnya gimana, kalau mau jalan-jalan bisa lewat mana aja yang santai, yang cepet gimana. Jadi kayak menurut aku File Academy kayak Google Maps sih, udah jadi kayak udah tahu mau kesini tuh lewatnya mana kayak gitu. Tapi kan sebelumnya kan kalau belum ada File Academy itu mungkin aku kayak putar-putar ke Semarang dulu, malah salah mungkin ke Surabaya. Sampai nanti ya. Ya kayak gitu sih. Ini menarik sekali analoginya dengan Google Maps. Betul juga, karena kalau arah tujuan kita tidak jelas gitu ya, walaupun kita punya skill, kalau dalam analoginya ini nyetir misalnya, nyetirnya oke, kendaraannya oke, tapi nggak tahu arah, sama aja gitu ya. Tapi diarahkan dengan ya program-program yang ada di File Academy. Merasakan hal yang sama Mas Ferry? Ya hampir sama kayak Mas Dewan. Malah saya jadi iri ya. Dulu nggak ada gitu kayak gini, program kayak gini. Dulu benar-benar kayak otodidak ya. Ya tersesat. Pasti sering tersesat. Saya sebenarnya mau foto komersil, jadi fotografer komersil itu dari 2011, 2011 nama vendor masih mahasiswa, terus 2016 itu beraniin studio, itu pun masih sedikit klien-kliennya. Nah kalau melihat dari, kalau misalkan untuk komentar File Academy itu ke depan pengen seperti apa ya, yang pasti saya berharap sering-sering berkolaborasi lagi, lebih banyak, biar lebih banyak bermanfaatnya gitu. Baik. Ya, terima kasih. Ini tadi berbagi harapan Mas Asmi untuk File Academy. Semoga kerjasamanya diperluas ya dengan berbagai lembaga, institusi, juga negara. Harapannya demikian juga ya. Baik. Baik, saya off dulu sebentar, mau cari contekan dulu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, hadirin, sebetulnya sambil di acara talk show ini akan ada surprise ya. Masih ada? Sudah datang? Ada door prize, tetapi ini sedang OTW. Oh sudah ada ternyata. Boleh dipamerin dulu nggak Mas? Door prize-nya apa sih? Kali aja saya yang dapat gitu. Nggak mungkin ya. Aduh si kecil cabai rawit ini gitu ya. Ya. Ini apa ini, saya nggak ngerti loh ini loh. Saya baca dulu. Oh iya. Ya ini ternyata Avantgarde
through wireless stereo earbuds. Ya saya mau ini. Boleh ya? Buat moderator gitu satu ya. Baik, adakah pertanyaan tanggapan dari para hadirin yang ada di ruangan ini terhadap Mas Ferry dan Mas Dewan? Oh sebentar, maaf Pak Dekan duluan yang di belakang boleh ya Pak ya? Nggak apa-apa. Asas adil Bapak ini ya. Setelah ini Pak Dekan. Ya, selamat pagi dan siang kepada para tamu hadirin. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mustafa. Di sini saya salah satu dari tim di dalam produksi ini, kebetulan bagian penata artistiknya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada mas-mas berdua yang ada di depan berkaitan dengan dunia fotografi ya Mas. Di dalam prosesnya itu kan pasti ada hambatan dan halangan-halangan itu kan Mas yang terjadi. Di dalam hambatan-hambatan itu bagaimana sih Mas cara Mas sendiri gitu untuk melewati hambatan tersebut, sedangkan di dunia saat ini kan persaingan kan semakin banyak ya Mas, terutama di dunia fotografi kan pasti akan semakin banyak. Nah itu bagaimana cara di dalam meminimalisir hambatan tersebut ya. Terima kasih Mas. Langsung dijawab. Ya, hambatan, nggak tanya hambatannya apa aja Mas. Hambatannya banyak banget Mas. Saya ceritain hambatannya ya beberapa ya. Saingan pasti, semakin banyak fotografer pasti gitu. Terus hambatan dalam hidup yang paling jelas itu orang tua. Orang tua saya PNS. Mungkin kalau diceritakan beberapa teman-teman kalau tanya orang tua PNS pasti anaknya, bapaknya nyuruh anaknya jadi PNS ya. Pasti itu menurut saya. Saya itu dari 2000 lulus sampai 2019 masih kalau ada CPNS masih di WA sama ibunya. Dikirimin link untuk daftar ya. Atau pokoknya pengumuman untuk daftar CPNS. Bagi saya itu juga hambatan ya, mental. Jadi tukang foto itu nggak dianggap gitu sama PNS sama bapak ibu, jadi nggak dianggap. Apalagi benar saya pernah cerita juga sama Kang Asmi, ditanya itu dulu dapat istri lebih muda gimana caranya gitu. Ya itu hambatan juga. Dulu saya sebelum beristri ditolak sama orang tuanya. Itu cerita beneran. Tukang foto ngelamar anak yang masih belum lulus gitu. Istilahnya masih ngelamar ya. Jadi saya ngeteki anak muda, masih muda, lebih muda dari saya 9 tahun, belum lulus. Nah ibunya pasti kan nggak rela ya. Nah itu gimana cara meyakinkan? Saya tukang foto loh di Kebumen. Tukang foto di daerah ya. Berapa sih pendapatannya gitu. Pasti kayak gitu. Nah itu hambatan juga bagi saya, mental. Nah gimana kalau diri saya, gimana cara antisipasinya, bagaimana biar tetap kokoh? Kalau saya berpikir tetap positif Mas. Kayak orang tua, justru hambatan itu saya balikan. Ini jadi tantangan kalau menurut saya. Saya akan pastikan kalau saya akan bisa dan orang tua bangga punya anak seperti saya gitu. Walaupun dulu saya jadi tukang foto kayaknya dianggap sebelah mata gitu ya. Nah, tapi insya Allah sekarang orang tua menurut saya pandangannya bangga ya. Karena dari sekian beberapa anak, saya sendiri yang paling beda gitu. Dan orang tua, dan akhirnya pun saya bisa nikah sama orang yang lebih muda ya. Dan menurut saya udah cantik lah, banyak. Berarti boleh ya akhirnya menikah dengan tukang foto itu tadi boleh ya akhirnya? Wah ya? Itu akhirnya boleh. Akhirnya boleh ya. Soalnya gini mbaknya itu dia suaminya polisi gitu. Nah itu benar-benar cerita yang beneran ya, yang saya nggak fiktif. Jadi tantangannya banyak sekali ya? Iya. Halangan akhirnya menjadi tantangan itu jadi tadi tantangan menurut saya balikan menjadi tantangan. Malah jadi semakin semangat kalau saya. Pokoknya berpikir positif aja, pasti bisa gitu. Tapi intinya satu lagi, positif itu harus konsisten. Itu harus konsisten. Kalau nggak konsisten, ya pasti diterpa kesana kesini, pasti. Apalagi jadi tukang foto, misalnya pertama wedding ya, mereka nggak anggap kalau saya S1 komunikasi, saya S1 komunikasi, mereka nggak anggap pokoknya tukang foto gitu.
saya nggak masalah gitu, nggak masalah. Itu harus mentalnya harus konsisten ya, biarin aja mereka berkata misalkan ya nama itu foto pasti panjangan paham lah ya. Itu sih kalau saya. Monggo Mas Dewan gimana? Oke. Kalau ini ngomongin istri sama tadi enggak ya? Kebetulan kalau saya prestasi terbesar saya ngomongin istri, saya bisa berhentiin istri saya dari kerjaan pramugari di salah satu BUMN di Indonesia. Dan bisa ngeyakinin orang tuanya kalau anak Anda sama saya aman. Gitu. Aman ya Mas, sampai sekarang aman ya? Alhamdulillah aman. Syukurlah begitu ya. Nah kalau misalkan, apa tadi ya pertanyaannya ya? Halangannya. Oh, cara mengatasi halangannya. Kalau dari saya sih lebih ke belajar sih. Belajar terus, bahkan sampai sekarang. Kalau misalkan mentok ada halangan, kalau filsuf zaman dulu, Prof Suprapto bilang merenung ya Prof ya. Banyak merenungnya. Saya juga merenung apa sih solusinya, apa sih biar bisa lepas dari masalah ini sampai ada di titik di mana saya kebentur kayak misalkan ya katakanlah harus bayar karyawan, harus bayar kontrakan atau apa. Nah di situ nanti tiba-tiba aja dapat solusi karena kita belajar, karena kita nyari. Makanya dari 2018 ketika saya dari 2012 sampai 2018 belum punya guru, saya belajar di kemana-mana, sampai Singapura, sampai Bali, sampai Bandung, buat nyari hal-hal yang saya belum tahu. Kalau saya cuma belajar dari YouTube, belajar dari Facebook, sama kayak punya ilmu tapi nggak ada guru. Jadi bisa kemana-mana. Makanya aku bilang ikut Fail Academy itu kayak download sebuah Google Map. Jadi kita tahu route map-nya dari Jogja sampai ke Jakarta tuh naik apa, lewat apa kayak tadi. Itu ketika kita udah mentok di masalah, cari solusi lain. Ya kalau misalkan emang lagi nggak nemu banget, ya merenung kayak filsuf tadi ya, Prof. Kayak gitu. Tapi nggak boleh kelamaan merenung tapi ya Mas ya. Nggak kerja nanti soalnya. Iya setiap orang punya batasnya sendiri-sendiri sih. Sampai kepentok tadi sih. Sampai kepentok terus bakal ada usaha kayak gitu. Tapi semakin lama kita terbentur, lama-lama jadi kita kayak enteng aja ngadepin masalah. Ini yang aku dapat dari ilmu di jalan, maksudnya ilmu yang bukan akademis, itu adalah pengalaman. Kita gimana caranya ngomong sama orang, ketemu orang yang mungkin derajatnya lebih tinggi atau gimana. Kalau kita pede dengan apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjakan, mereka juga pasti bakal respect sama kita. Kayak gitu sih menurut saya pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Tadi Pak Irwandi tidak bertanya juga untuk mikrofonnya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat Mas Dana dan Mas Ferry. Terima kasih. Mas Dewa ya. Dewan. Sudah sharing. Saya ingin teman-teman mahasiswa atau hadirin sini bisa lebih yakin lagi dan mendapat inspirasi karena saya mendengar dari Mas Asmi ini, mentornya, bahwa mas-mas ini income-nya sudah 7 digit itu loh. Nah, itu apa aja ini proyek-proyeknya mungkin bisa menjadi gambaran bagi calon-calon entrepreneur. Jadi prospek dari fotografer ini 7 digit itu PNS aja enggak. 9 digit, sorry. 9 digit ya. Sorry, 9 digit. 9 digit ya. 9 digit. Berarti berapa tuh? Puluhan juta ya. Ya, gitu. Ratusan juta. Mungkin bisa dibukain dikit dong buat teman-teman yang di sini maupun yang di Zoom. Makasih. Terima kasih. Dijawab loh. Kok tahu ya kalau sampai digitnya tuh jejer-jejer gitu ya. Jadi yang lainnya kan pengen tahu Pak sekarang jadinya. Nah, monggo silakan diceritakan Mas ya, Pak Mas Dewan dulu mungkin. 10 digit Pak. Oh 10 langsung. Maunya. Yang jelas kalau dari saya misalkan ngomongin digit itu relatif lah ya Pak. Mesti kayak penghasilan alhamdulillah emang sangat menjanjikan. Apalagi track record saya ngebetiin istri dari kerjaan tadi. Maksudnya buat teman-teman yang emang pengen kerja atau mungkin nyari nafkah di bidang terutama fotografi, ya pede aja. Apalagi fotografi sekarang tuh
macamnya banyak kok, nggak cuma tentang mungkin wedding, pre-wedding atau studio, bahkan yang digitalisasi aja banyak, apalagi Kang Asmi punya juga banyak contohnya kan. Terus tadi yang lebih ditanyakan apa sih Pak? Lupa Pak, maaf Pak. Peluang-peluang atau prospek-prospek bagi entrepreneur fotografi itu apa saja? Atau yang yang Ferry, Mas Dewan alami itu apa saja sih yang dikerjakan? Iya. Kalau peluang-peluang, karena saya fokusnya di bidang studio, wedding dan pre-wedding, tapi saya sendiri kerjanya di wedding pre-weddingnya, saya yang dapetin peluangnya cukup besar, apalagi di zaman digital sekarang. Kayak tadi waktu saya bilang saya belajar dari sampai Singapura, sampai Jakarta, Bandung, Bali. Alhamdulillah klien saya juga dari situ-situ juga. Bahkan orang yang saya dari yang tinggal di Kulon Progo, sebuah daerah yang terpencil lah, misalnya bukan di tengah kota Jogja, tapi bisa dapat proyek yang mungkin teman-teman Jogja nggak semua bisa dapat kayak gitu. Misalkan kayak motret di Singapura, motret di Bali, dipanggil klien kayak barusan kemarin ini saya barusan motret di Tangerang ya Kang Asmi ya. Itu sempat jadi pertanyaan, emang di Tangerang nggak ada tukang foto apa gimana kok sampai manggil saya ke sana kayak gitu kan? Itu sebuah kebanggaan pribadi saya, dan kita dibayar kayak gitu. Kalau bilang misalkan berapa digit ya, kayak cuma dipanggil ke sana aja udah difasilitasi, kayak simpelnya udah dikasih hotel, kasih tiket pesawat pulang pergi, masih dibayar. Kayak itu sebuah kebanggaan yang mungkin 10 tahun yang lalu saya nggak kepikiran sampai situ. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu saya mikirnya, besok kalau tetangga nikah saya bisa motretin dibayar berapa ratus ribu. Tapi ternyata setelah melewati semuanya ya kayak gampang ya ternyata ya. Cuman kita punya contoh foto yang emang bagus, emang keren, bisa ngobrol komunikasi sama mereka, tahu celahnya, tahu roadmap-nya tadi, sampean juga motret yang bisa dibilang satu kali motret bisa 10 juta, 15 juta, sebulan berapa, ya kayak gitulah alhamdulillahnya, seperti itu. Bapak terima kasih. Terima kasih. Mas Ferry belum bercerita. Tadi apa peluang, terus oke, ada tiga. Ya, kalau peluang fotografi, videografi itu sangat luas, nggih Pak. Nggak cuma di wedding, pre-wedding, studio. Bahkan saya fokus di bidang studio dan wedding, saya malah ngerjainnya yang lain. Banyak tawaran foto produk, foto portret, terus konten sekarang di Kebumen itu parah. Cuman konten sehari nggak sehari 2 jam aja, 500.000 Pak. Pakai HP loh, pakai HP. Konten, bayangkan kalau sehari itu 3, itu kayak mahasiswa jenengan Mas Wiwit. Nah, itu udah gajinya lebih dari Bapak kayaknya. Berarti cuman, sukses ya Pak jadi gitu. gurunya ya. Kayak enak bener itu kerja gitu. Jadi menurut saya peluangnya sangat banyak. Saya walaupun bisnisnya foto, wedding dan tadi itu apa namanya studio, saya moto potret. Pernah sama Kang Sumi, tadi saya cerita sampai ke Jakarta. Itu menurut saya kebanggaan. Saya orang Kebumen bisa deal di nasional gitu. Kalau masalah kayak pernah kemana-mana, alhamdulillah juga pernah. Cuman terlalu banyak. Tapi yang menurut saya peluang yang lain kayak tadi foto potret, foto produk, terus konten-konten. Jadi peluang foto dan video menurut saya masih dari itu lebih banyak lagi. Jadi kalau untuk pesan sama mahasiswa, konsisten saja gitu menurut saya. Biar kalau saya sebenarnya juga orang nggak pinter nggak Pak. Jadi nggak pinter, saya kuliah juga tahu peluangnya aja ya. Tahu peluang di kuliah juga saya nggak bisa bersaing, itu saya sangat nggak bisa ya. Tapi justru untuk teman-teman mahasiswa, saingannya bukan pas waktu di kuliah, jangan gitu. Ya pasti gagal, namanya belajar pasti gagal ya Pak. Belajar kayak misalnya ujiannya jelek, dapat nggak kumlot, ya saya nggak kumlot, nggak masalah karena persaingannya sesungguhnya itu nanti setelah kuliah. Jadi pas waktu di perkuliahan itu nilainya jelek, jangan berkecil hati.
Yang penting dengerin aja itu, dengerin nanti belajar terus. Biar meyakinkan maksudnya saya juga bukan orang pintar gitu. Bisa sampai segini. Kalau ditanya berapa digit ya. Kebetulan kemarin saya ini ngeprint koran ya. Itu ya biasanya nggak pernah. Saya cuma iseng-iseng aja. Saya kan partneran sama BRI nih. Jadi kalau mereka transfer kan PT Berksit Studio gitu. Kira-kira Kang Asmi juga diajarin. Jadi sombong nggak ya saya ngusapin buat penyemangat aja ya. Mungkin bulan ini hampir omset 100 lebih. 150 mungkin. Omset nggih ya. Jadi itu aja dari wedding dan belum saya moto portrait, terus moto katalog. Saya juga sering moto katalog, moto baju-baju itu yang biasa di online-in di Kebumen sekarang benar-benar kayak brand-brand baju itu wah gila, luar biasa. Nah, itu juga semua peluang juga ya. Banyak menurut saya peluangnya banyak sekali. Itu sih. Berarti memang peluang di dunia fotografi itu kayaknya nggak pernah ada habisnya ya. Terlalu luas. Kayak dan semakin banyak belajar ya semakin bisa kan ya. Dan setambahan saya nggak takut ketika saya kan iri nih ada kayak gini nih. Wah dari dulu nggak ada nih curang gitu ya. Jadi saya belajar dari 2011 sampai sekarang masih belajar. Itu kayak mungkin di ini paling 1 tahun udah bisa semua gitu. Dan saya juga nggak takut ketika nanti ada saingan, saya nggak takut. Justru kalau banyak yang belajar seperti ini, nanti saya akan berkolaborasi sama orang-orang kayak gini gitu. Kalau saya pikirannya gitu. Pasti kan jadi saingan nanti ya Pak. Ini teman-teman, mungkin kayak bagi mahasiswa, saya kuliah di ISI nih, 4 tahun nih, nggak lulus nih. Nggak lulus kan banyak ya, 6 tahun. Mau entrepreneur, mau jadi bisnis di foto, agak jauh gitu. Maksudnya susahnya luar biasa mungkin ya. Nah, dari yang lain bukan mahasiswa, sama aja ini. Kan sama aja belajar antara mahasiswa sama yang bukan mahasiswa. Dari ini, apalagi dari ini, dapat sertifikat. Pasti kan ada kecemburuan mungkin ya. Nah, menurut saya itu jangan ada seperti itu. Berpikirlah positif, pasti ada jalan. Makanya harus konsisten. Berpikir positif terus. Kalau menurut saya gitu sih. Ya betul. Di sini ada mahasiswa fotografi nggak ya? Oh ada ya. Tahun keberapa Mas? Oh semester kelima ya. Baik. Berarti sebetulnya belajar foto secara di S1 ya, sama di VL Academy bisa saling mengisi sebetulnya ya. Saling ngisi, saling kolaborasi. Nah kolaborasi itu kunci yang penting. Kalau dulu sering rame misalnya, kok ini mau jadi fotografer tukang foto istilahnya Mas Ferry. Jadi tukang foto aja harus sekolah 4 tahun. Ya kalau lulusnya 4 tahun, kadang 6 tahun gitu ya. Ngabisin duit. Ujung-ujungnya tukang foto gitu ya. Nah begitu juga yang dulu mau kursus foto. Lah foto kok kursus ya. Nanti cuma dapat sertifikat, apa iya ilmunya dapat. Tapi ternyata tahun berganti, kolaborasi diadakan di sana sini, ketemu kuncinya bahwa dari akademi, dari perguruan tinggi, akademisi, berkolaborasi dengan mitra yang ada di dunia usaha, dunia industri, saling mengisi satu sama lain. Ya kan, sehingga kolaborasi yang seperti inilah menjadikan konten-konten pembelajaran dimanapun itu semakin baik, semakin berkembang dan yang jelas bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Seperti Mas Ferry dan Mas Dewan ini ya, sepertinya yang belajar cuma jenengan saja, panjenengan di File Academy. Tapi ternyata mungkin tidak terasa, ditularkan kemana? Ke rekan kerjanya ya, ke karyawannya, semacam itu. Ditularkan semangatnya ke teman-teman mahasiswa juga di sini yang besok berharap juga mungkin ya jadi fotopreneur gitu ya. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan dari Zoom? Ada ya? Mau berdonasi nggak? Permisi, Mas, ada pertanyaan dari via Zoom. Yang pertama dari hamba Allah itu pertanyaannya, halo Mas, izin bertanya, bagaimana cara kita memulai terjun ke bisnis fotografi untuk pertama kalinya, tapi tidak memiliki portofolio seperti prewedding, seperti itu. Nah, itu pertanyaannya adalah bagaimana untuk meyakinkan klien atau orang pertama yang akan menjajal jasa kita gitu. Untuk pertanyaan pertama dulu boleh dijawab.
Boleh saya jawab? Ya, kalau dari saya, mulai dari pertama, ya harus tetap belajar. Harus tetap belajar, jangan merasa cepat. Jadi kita udah belajar, jangan merasa sudah bisa, terus harus belajar terus. Dan kalau sudah bisa, harus tetap rendah hati. Pokoknya gelasnya kosongin terus. Ketika ketemu sama orang, gelasnya kosongin terus. Nah, satu lagi mungkin ketika tidak punya portofolio, nempellah ke teman-teman atau senior yang sudah punya brand atau sudah yang berkecimpung udah yang lama. Nempellah ke situ. Kolaborasi ajak. Mas, saya misal bahasa Jawa. Mas, saya minta jadi asisten jenengan gitu misal. Ya belajar terus. Jangan pernah nyerah menurut saya. Gitu. Nah, dan yang paling penting adalah jaga attitude. Ketika kita sudah nempel ke senior, ke yang lain, misal saya nempel ngasih misal saya kosong saya belum punya portofolio. Kang, saya minta ikut sama kamu biar saya jago gitu. Udah jago jangan songong. Attitude-nya dijaga. Tetap hargain gurunya. Nah, itu sih menurut saya, tetap attitude-nya jaga. Dan ketika misal saya mau misah, ingin berdiri sendiri, itu harus berattitude juga, izin. Itu. Jadi attitude tetap dijaga. Kalau ini tadi contoh benernya kalau kebetulan saya dulu cerita aja sedikit, sebelum saya buka studio foto 2012 itu saya lulusan SMK, jadi saya mohon maaf saya tidak kuliah, jadi saya hanya lulusan SMK. Setelah lulus SMK itu emang sama orang tua dimodali untuk mau pengen apa, pengen kuliah atau pengen gimana, aku pengen kerja, pengen punya usaha, tapi nggak ikut di PT atau apa. Nah di situ saya dengan PD, saya pengen punya studio foto karena keren, karena bisa motret lah. Waktu itu dimodalin buat beli kamera aja, tapi saya kontrak UKO kayak gitu. Kukira gampang bisnis foto, kira cuman buka studio langsung banyak yang fotonya, ternyata tidak. Hampir setengah tahun nggak ada yang foto. Karena tidak tahu caranya gimana. Makanya setengah tahun cuma lontang-lantung buka ruko, ngepel, ngelap, berharap ada yang datang, ternyata tidak ada yang datang. Gimana caranya? Itu belajar cari. Waktu itu YouTube masih mahal di kuota, tapi aku berharap kalau pengorbanan kuota ini bisa jadi jalan lah, makanya belajar lewat YouTube. Terus ketika bayar listrik aja sulit, ada temanku minta kerjaan buat kerja di tempatmu lah, biar aku punya penghasilan. Karena kasihan aku iyain aja. Nah tapi disitulah titik di mana saya merasa punya tanggung jawab selain diri saya sendiri, itu orang lain. Nah di situ jadi kayak Mas bilang tadi kebentur sesuatu. Dari situ saya jadi belajar, yang awalnya nggak tahu caranya gimana ngedatangin customer, jadi belajar. Yang awalnya nggak punya portofolio, jadi belajar gimana sih motret. Teman-teman deket dulu dipotretin, di hasilnya gimana. Kalau kurang bagus, besok suruh datang lagi fotoin dengan gaya yang berbeda. Mungkin kalau misalkan di sini ada kelas lighting, dulu saya cuma tahu lighting tuh ya cuma 2 kiri kanan terang. Terus gimana dikombinasiin dengan mungkin dengan kapur, dengan apa, jadi ada efek-efeknya kayak gitu. Ada orang satu suka maksimalin, aku maksimalin, dia bayar saya. Waktu itu pertama kali saya dapat bayaran 15.000. Semua file saya kasih. Itu menurut saya jadi batu loncatan buat 15.000 sampai sekarang. Kayak gitu sih. Jadi setiap ada satu klien, entah itu keluarga, entah itu teman atau siapa, maksimalin buat sesuatu yang paling bagus. Jangan sampai ketika kita udah ngerasa kita bisa, kita motretnya asal-asalan. Karena ketika kita udah ngerasa kita udah pro nih, kita udah jago, udah dibayar segini, tapi kita motretnya jadi kayak yang penting ada, asal terang ada, kayak gitu juga menurutku janganlah. Tetap buat portofolio sebagus mungkin biar orang lain juga tetap kepengen pakai jasa kita. Karena kita kerja di bidang industri yang semuanya serba cepat sekarang. Yang kemarin mungkin stylenya lagi suka gelap-gelap, besok lagi tren baru suka yang blur-blur.
buat Bapak ternyata foto blur di dunia kami wedding prewedding ada yang suka Pak. Gelap-gelap blur-blur itu kalau secara teori mungkin kayak ini nggak bener ini aperture-nya nggak bener, diafragmanya nggak bener, apanya nggak bener, tapi ada yang suka Pak dan ada yang bayar kayak gitu. Jadi tetap aja tetap cari contoh terdekat kita buat dijual ke orang lain. Gitu sih portofolio Bluetooth saya. Dan itu jadi portofolio juga ya, Iya. walaupun blur-blur gitu ya. Iya, suka itu. Baik. Saya suka yang blur biasanya juga. Ada lanjutnya Mbak? Ada satu pertanyaan lagi dari Syauki Ali Basya. Izin bertanya lagi Mas, menurut saya dalam berkarir di dunia fotografi, skill itu nomor sekian. Justru skill komunikasi dengan orang lain yang paling penting di dunia nyata. Nah, untuk Mas-mas, bagaimana cara melatih skill komunikasi dengan klien yang tentu saja setiap orang berbeda-beda cara berkomunikasinya gitu. Cerita lagi ya Bapak-Bapak. Kebetulan karena saya kurang di bidang komunikasi, percaya nggak percaya saya sampai ikut MLM. Serius, saya ikut MLM, saya dikarantina selama 1 bulan buat belajar cara ngejual sebuah produk. Itu saya sengaja emang terjun di situ buat cari gimana sih caranya kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa aja mereka bisa ngejual sebuah produk. Pernah kan ada MLM yang pakai ini, nanti bisa gini Bapak belajar. Nah saya sampai belajar sampai ikut MLM kayak gitu. Saya jadi tahu ternyata orang tuh punya tipe-tipe tersendiri. Ada yang tipe A, tipe D, tipe C, tipe D kayak gitulah yang diajarkan. Saya sampai sempat dilempar ke sebuah alun-alun buat nawarin sebuah produk. Jadi sampai mukanya sampai malu tuh udah kayak nomor sekian. Tapi emang bener-bener kebentuk. Orang-orang nggak tahu kalau misalkan dia mah bisa ngejual sesuatu karena komunikasinya pinter, tapi kan nggak tahu di belakangnya gimana. Sampai ikut MLM kayak gitu ternyata efeknya lumayan. Ya makanya mumpung sekarang mungkin masih muda, masih perlu banyak belajar. Bener kata Kang Ferry tadi, kosongin gelas, belajar kemana aja, Pel Academy, manapun, buat ngebentuk diri kita gabungan dari pelajaran-pelajaran yang banyak ini, kayak gitu sih. Bertaku. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke. Kalau saya menanggapi sedikit tentang komunikasi ya. Saya orang kuliah di komunikasi, tapi lihat saya juga nggak pintar komunikasi ya Pak. Tapi saya tetap berani ke depan. Cara mengatasinya menurut saya, kalau memang tidak bisa nggak perlu dipaksakan kalau saya. Saya tetap berkolaborasi ya. Jadi ketika saya mungkin ada project, sekiranya saya tidak bisa berkomunikasi, saya tetap ajak rekan lain untuk berkolaborasi. Jadi nggak mungkin saya paksakan untuk komunikasi. Ya kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kalaupun bisa ya mungkin cukup tahu yang standarnya bagus kayak gimana. Jadi jangan kayak misalnya nggak suka matematika, nggak perlu dipaksakan untuk belajar matematika. Kalau ya baiknya sih memang usaha dulu ya, belajar dulu. Tapi saya sudah belajar. Jadi dari SMA saya sengaja milih ilmu komunikasi biar bisa komunikasi karena saya memang benar-benar pasif komunikasinya. Ngomong bahasa Indonesia aja cetot gitu. Saya sengaja pengen masuk komunikasi lah. Saya gagal di 1 tahun. Saya dulu sastra Prancis. Saya bela-belakan untuk ilmu komunikasi. Ternyata saya S1 komunikasi sama aja gitu. Saya ngomong aja belibet gitu kadang. Tapi harus sadar diri kalau saya memang nggak bisa di depan umum gitu. Mungkin kalau saya bisa ngomong di depan umum, mungkin saya udah jadi PRO kali ya, PRO Total atau Pertamina. Jadi saya kalau misalkan memang usaha sudah tidak bisa, ajaklah kolaborasi dengan yang lain. Jangan memaksakan kalau menurut saya gitu. Biar semangat juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi jangan sampai ada keterbatasan jadikan hambatan. Jadi tetap maju aja gitu. Saya juga bukan orang pintar, saya nggak pintar komunikasi. Ini bisa kayak gini loh gitu. Saya kolaborasi sama Kang Asmi itu gara-garanya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semangat dan motivasinya Mas Ferry dan Mas Dewan. Saya akan buka satu lagi pertanyaan terakhir dari ruangan ini. Monggo Pak Alex, silakan. Pertanyaan dari Pak Alex. Pak Alex ini adalah salah satu narasumber ya waktu itu di ini.
Masa Salah sih? satu videonya monggo Pak Alex. Bukan tamu, Oh begitu nggih. tamu saya. Terima kasih Mbak Tita. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Fakultas Seni Media Rekam, Mas Dekan, dan Mas Asmi, dan seluruh teman-teman yang terlibat dalam produksi video, fotografi, apa ya namanya itu, pembelajaran. Tadi waktu saya masuk, ya ini salah satu kebiasaan saya itu kan sudah cukup lama jadi paranormal. Jadi ketika saya duduk ternyata tetangga sebelah saya, kiri kanan itu adalah anak-anak muda yang kreatif. Dan mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi mata batin saya tahu bahwa mereka adalah anak muda yang kreatif. Saya boleh tanya, langsung dijawab ya. Sejak kapan kenal dengan Mas Asmi? 2019. 2019. Kemudian kenapa memutuskan untuk memilih apa ini program file akademik ya? Iya. Yang sedang dibuat oleh Fakultas Media Rekam. Apa yang menarik? Pas ketemu Kang Asmi apa? Produk. Enggak. Oh produk ini? Iya, produk ini. Kalau menurut saya pribadi, ini kombinasi antara cara orang kerja di industri kayak saya yang di jalan sama yang secara akademis di fakultas. Jadi orang dapat ini menurut saya sangat komplit lah, dapat dari sudut pandang yang campur kayak gitu. Menurut saya pribadi. Sebelum tahun ini saya nggak tahu nih sejarah fotografi gimana, tapi baru lihat satu kayak punya prof aja aku udah ngerasa kayak oh ternyata fotografi itu sejarahnya kayak gini toh. Ada filsuf-filsuf di belakangnya yang saya dulu nggak tahu, yang ternyata dari Cina, dari Itali, terus dari Timur Tengah. Bagus ya Prof ya. Kayak gitu. Terus ada orang di dalam ruangan nemu titik cahaya masuk. Itu sebelumnya nggak tahu. Soalnya saya ada di dunia fotografi ini langsung di digital, nggak ngelewatin analog. Dan saya baru tahu segitu ribetnya orang motret di zaman dulu di kamar gelap dan lain-lain. Sekarang bilang kamar terang gitu. Ya, jadi itu salah satu yang ingin saya ketahui. Kenapa memutuskan untuk masuk dalam file akademik ini? Ya, karena ini penting bagi satu lembaga, sangat penting. Gitu ya. Kalau sebelah ini orang Kebumen, Iya Pak. apa yang memutuskan kemudian memilih produk ini? Pastinya lebih sistematis prosedural ya Pak. Kalau di sana masuk, misalkan kepala itu masuk kanan kiri, mana yang mau didahulukan? Terus mana ini yang benar gitu? Kan setiap sumber kayak misalkan saya googling di internet dasar-dasar fotografi, wah saking banyaknya Pak, sampai kadang pusing. Itu beda sama kayak kalau di sini kayak saya belajar lighting, jelas tuh, jelas banget. Ada main light, gitu ada side light, itulah Pak. Ya, jadi nggak ngasal gitu, nggak ngasal. Dan mungkin menurut saya juga namanya jadi paten gitu ya. Jadi dari orang kadang kayak misal lampu sama lampu bisa nyala gitu. Kalau di tempat saya mata kucing ya. Pernah denger ya? Iya, iya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lupa. Ada ya? Kan ada tuh model apa. Nah, itu semuanya orang tuh menamakan masing-masing ini yang benar yang mana gitu. Nah jadinya menurut saya itu jadi satu, ini juga jadi satu SNI apa ya? Satu kata yang baku untuk diterima banyak orang. Itu sih. Ya, pertanyaan terakhir ya. Apakah optimis bahwa file akademik ini akan bisa menjadi
satu model pembelajaran secara informal, tapi dilakukan oleh orang-orang yang sangat akademis. Seperti yang tadi dikatakan, kita punya profesor, salah satu profesor yang dimiliki di Indonesia, fotografi, itu adalah Bapak Suprapto Sujono. Nah, itu tadi pertanyaan saya, apakah, enggak, saya nanti biar enggak dimarahi lagi. Beliau bapak saya itu ya, tapi kita sering gelut itu. Jadi, apakah sangat optimis bahwa tidak hanya kalian berdua, kemitraan Fakultas Seni Media Rekam dengan perusahaannya Mas Asmi ini memberikan satu satu wahana bagi bagaimana orang belajar fotografi, belajar videografi, ya, khususnya untuk para praktisi, pengusaha muda seperti kalian ini. Oke, Mas Dewan. Menurut saya bisa jamin ini sangat optimis. Karena apa? Karena mungkin orang-orang seperti saya yang ada di daerah bisa mencicipi ilmu-ilmu yang mungkin di zaman saya tidak menemukan itu. Karena adanya program ini, orang-orang yang mungkin di daerah saya atau daerah-daerah lain, dia bisa mencicipi ilmu yang ada di sebesar fakultas ISI mungkin, bisa menyebar lebih luas dengan kemasan yang sangat menarik. Terima kasih. Sebelah, nah, wajib itu hukumnya, Kebumen. Yang kemarin-kemarin belum sama isi aja kayak kita, Pak, jadinya. Kayak gitu loh. Apalagi bergabung sama yang udah akademis, jadi campuran itu udah pasti lebih nikmat gitu, Pak. Pasti. Menurut saya lebih nikmat. Pasti lebih oke gitu. Kalau optimis ya tidak perlu diragukan ya menurut saya. Tapi mungkin belajar gini, segmentasinya mungkin marketnya berbeda-beda. Kadang itu udah individual ya manusia. Kalau untuk orang yang suka belajar itu sangat oke gitu. Tapi kalau beda lagi kalau yang nggak mau belajar ya udah beda lagi gitu. Oke, baik. Saya ucapkan selamat Mas Asmi, Mas Dekan, sukses ya. Jadi jelas ini, dua ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang tadi disebutkan oleh Mas Dekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alek yang adalah sebetulnya Mas Dekan senior ya di Fakultas Seni Media Rekam. Kali ini Mas Dekan aja, kalau yang Pak Alek itu Mas Dekan senior begitu. Nah, jadi memang betul seperti disampaikan Pak Alek, beliau mungkin paranormal ya. Tadi saya baru mau nanya itu sudah ditanyakan. Terima kasih kalau begitu ya. Dan karena tadi pertanyaannya adalah mengambil kursus apa waktu itu, sejarah fotografi ya, sejarah fotografi dunia, dan Mas Ferry? Saya lighting ya, studio lighting ya. Baik, karena sudah menempuh kursusnya itu, maka dapat sertifikat ya Mas ya? Sudah dapat sertifikatnya? Belum ini. Belum. Nah, untuk itu mohon Pak Joni Endarta selaku pengajar dari studio lighting dan Prof. Suprapto Sujono selaku pengajar dari sejarah fotografi dunia untuk berkenan menyampaikan sertifikatnya kepada Mas Dewan dan Mas Ferry. Silakan Mas. Baik, ini adalah sertifikat Certificate of Completion dari Studio Lighting, kelas Studio Lighting yang diampu oleh Pak Joni Endarta di File Academy ya Mas Asmi ya. Berapa lama itu kursusnya Mas Asmi kayak gitu? Ada berapa jam gitu ya? Ada ya, durasinya baik. Studio Lighting, dan ini sudah memenuhi ya kelas sejarah fotografi dunia yang diampu oleh Profesor Suprapto Sujono. Yeay, terima kasih. Iya.
Nah, dan boleh berfoto bersama, sudah? Dan tadi kalau saya akan membagikan door prize saat sebelum kita meninggalkan ruangan ini, tapi ada surprise nih buat narasumber kita saat ini, Mas Dewan dan Mas Ferry, ada bisik-bisik dari Prof ya. Monggo Prof, boleh disampaikan surprise-nya apa? Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh kedua photopreneur ini, saya merasa bangga karena sedikit banyak memberikan satu skop kecil bagi pengembangan karir mereka berdua ini. Apalagi tadi saya amati satu menyatakan istilah yang dalam nilai filosofisnya itu perenungan. Sebetulnya perenungan ini bukan lamun, bukan, tetapi perenungan kognitif, perenungan memikirkan bagaimana mencari solusi. Itu yang disampaikan oleh Mas Nanda. Kemudian bagi Mas Ferry, tadi filosofinya itu gelas yang kosong. Buatlah gelas itu selalu kosong, artinya tidak pernah penuh untuk tetap mengisi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Itu bagus sekali. Khusus untuk beliau-beliau ini, saya siapkan 2 buku, satu untuk Mas Nanda, satu Mas Ferry, barangkali itu sebagai penambah semangat untuk tetap bekerja lebih giat. Oke? Ya. Terima kasih. Mungkin bukunya tidak ada sekarang, nanti bisa ke kampus langsung ada autograf dari saya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Nah, biar tahu kampus media rekam di mana.